sebagai guru SMP 1 Bogor ingin tanya, di sekolah kita apakah kamu pernah merasakan adanya tindakan bullying atau perundungan? Pernah tidak? Pernah. Nah, salah satunya gimana? Mungkin dikatain temanmu, kamu itu gendut gitu. Ya, gitu. Terus gimana reaksi kamu? Nggak terima. Alangkah baiknya, semisal ada yang melakukan perundungan atau bullying semacam itu, pertama kita bisa memberikan solusinya kepada siapa? Wali kelas terlebih dahulu ya. Kalau wali kelas nanti memberi saran bagaimana tindak lanjutnya, kalau dia sudah dikasih tahu masih istilahnya masih nakal atau tetap saja tidak mau merubah sikapnya, bisa dilanjutkan untuk dikonsultasikan ke PKA. Tahu nggak apa itu panjangan PKA? Dengan konseling. Karena apa, di sekolahan itu dilarang adanya tindakan perundungan. Tindakan perundungan itu apa aja? Tadi seperti yang dikatakan, kamu itu gendut, kamu tuh apa tidak cantik ya, semacam itu perundungan nggak termasuk. Ya berarti kan tidak boleh, karena itu melanggar hak asasi manusia. Kita sebagai manusia harus saling menghargai. Oke, selain itu namanya body shaming ya, mengalak-alak bentuk tubuh, padahal manusia diciptakan dari Tuhan itu semuanya apa sempurna. Nah, tidak boleh saling melukai perasaan orang lain. Selain itu, pernah dicolek-colek mungkin? Pernah. Harusnya boleh apa tidak semacam itu? Tidak boleh, karena di sekolahan adalah tempat yang nyaman untuk apa? Belajar. Selain itu, kamu pernah nggak merasa tidak nyaman sama teman kamu? Pernah diapakan selama di sekolah? Dihina orang tuanya mungkin, dikatain seperti apa, nama bapak apa ibunya gitu ya. Boleh nggak kira-kira semacam itu di sekolahan? Nggak boleh, karena apa? Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, selayaknya kita harus menghormatinya, ya kan? Jadi tidak boleh hanya mengolok-olok namanya sebagai sebutan atau panggilan kita gitu ya. Tidak boleh, karena tidak menghormati orang. Kalau ada tindakan semacam itu, kira-kira apa tindakan kamu? Apakah membalasnya juga memanggil dia dengan nama sebutan orang tuanya? Enggak kan? Tetapi apa yang kamu lakukan? Oke, melaporkan ke wali kelas. Selain melaporkan ke wali kelas, kurang berani. iya, berarti ke layanan bimbingan konseling. Tentunya harus ada nanti ada efek jerat bagi si pelaku. Nah, salah satunya bisa berupa sanksi atau hukum. Jadi tidak melakukan kegiatan yang sama khususnya di sekolah. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Nurjana telah menyempatkan waktunya untuk memberikan saya pencerahan tentang adanya tindakan perundungan. Apakah ada di sekolah kita tindakan bullying atau perundungan yang dialami oleh peserta didik kita? Untuk di sekolah saya sendiri, untuk perilaku bullying ini ada beberapa kasus memang untuk bullying ringan, misalkan memanggil nama orang tua, lalu kemudian fisiknya itu di body shaming, body shaming seperti itu memang ada beberapa. Cuman kita berusaha menanganinya itu dengan cara yang pertama membuka kontak layanan ya, kontak layanan itu berupa WA. Siswa itu saya berikan WA saya untuk apabila ada menemukan bullying atau dia mengalami perilaku bullying atau mengetahui perilaku bullying pada temannya atau yang lain, dia bisa menginformasikan dengan kontak tersebut, WA tersebut. Jadi bisa 24 jam karena ada beberapa juga yang seperti itu yang melaporkan. Jadi untuk pengaduan ya, untuk pengaduan. Lalu kemudian untuk pencegahan, selain tadi ada pengaduan, lalu kita memberikan pencegahan juga dengan cara menginformasikan kepada siswa. Itu kalau menginformasikan memang tidak hanya satu kali, beberapa kali memang. Karena untuk anak sendiri
sudah diberi info kadang lupa, jadi memang kita harus sering-sering memberi info. Lalu kemudian ada poster juga, poster tentang perilaku bullying. Ada bullying ini juga posternya ada yang cyberbullying, karena zaman sekarang anak-anak kan suka main HP, jadi body shaming dan lain-lain itu sekarang via HP di internet ya. Jadi sebagai guru BK saya sebisa mungkin mencari info sebanyak-banyaknya, bertanya sana sini, lalu kemudian update juga. Jadi sebagai guru juga harus update teknologi seperti itu. Terima kasih. Yang kedua pertanyaan saya yaitu mungkin pihak korban itu merasa adakah ketimpangan masalah sebagai pelakunya itu belum mendapatkan sanksi ataupun hukuman dari pihak sekolah, mungkin ada berupa sanksi ya Bu kepada pelaku ataupun pihak korban untuk memediasi adanya tindakan perundungan tersebut. Ya, tentu saja kalau misalkan di BK sendiri kan tidak memberi sanksi, jadi kita memberikan layanan-layanan yang bisa diterima. Misalkan ini kan alhamdulillah selama ini kan perilaku bullyingnya masih ringan, dalam tahap ringan, jadi belum berat. Untuk tahap ringan sendiri biasanya orang tua yang dipanggil ke sini, jadi guru BK, terus guru wali kelas, dan juga guru orang tua juga, wali murid itu bekerja sama untuk bagaimana caranya untuk merubah perilaku bullying anak-anak. Jadi siswa di sekolah ini kami bimbing, di rumah juga orang tua bimbing. Jadi ada kerjasama, kolaborasi antara orang tua dan siswa. Kan kalau misalkan di sekolah itu selalu diberi arahan orang guru-gurunya, tapi kalau di sekolah kan kita tidak tahu dia beraktivitas dengan siapa, lalu kemudian mainnya sama siapa, itu kan jadi perlu peranan orang tua juga. Jadi memang untuk di sekolah saya sendiri memang harus lebih bekerja sama. Untuk sanksinya yaitu panggil orang tua, lalu yang kedua ada sanksi disiplin tentu saja dari sekolah, bukan dari BK. Sanksi disiplinnya misalkan anak itu membuli, dia membuat surat pernyataan. Itu seperti kontrak perilaku. Kalau di BK sendiri ada kontrak perilaku namanya layanan dari BK. Ini dikonseling kan anaknya, dikonseling. Lalu kemudian bagi yang merasa dibully, ini biasanya kan kita beri konseling khusus, dipisah dulu. Misalkan dia ditanya-tanya, ternyata diwawancara, dikonseling, ternyata dia sudah merasa lebih baik, itu nanti dipertemukan apabila mau. Ini tergantung anaknya, apabila mau nanti dipertemukan. Ini lalu mencari solusinya itu bisa permintaan maaf mungkin, atau kalau misalkan anaknya ini tidak berkenan meminta maaf, itu nanti anaknya akan ditanya solusi terbaiknya anaknya seperti apa. Apakah orang tua dipanggil, nanti orang tuanya dipanggil, atau sanksi dari sekolah berupa skorsing apabila memang anaknya itu sangat berlebihan. Terima kasih, berarti sudah ada tindakan proaktif dari layanan bimbingan dan konselingnya ya Bu. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.